Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkara wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifadah wal hathala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal khair wa dalalata 'alal huda ibtigha'a sawabillahi qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di waktu yang berbahagia ini kita berjumpa kembali untuk menyambung kajian ilmu mantik di dalam kitab As-Sulamul Munawwarah yang disusun, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman Al-Akhdari. Kita di kesempatan yang berbahagia ini masuk kepada pembahasan asy-syaklu tsani, syakal yang kedua. Syakal yang pertama kita dah terangkan. Dalam bait ini Imam Abdurrahman Al-Akhdari menerangkan syakal yang kedua. Wa tsani ay yakhtalifa fil kayfi ma kulliyatil kubra lahu syartun waqa'. Wathani, syakal yang kedua daripada syakal-syakal yang keempat, karena di dalam qiyas ada namanya ashkalul arba'ah. Syakal yang kedua, syarat untuk menghasilkan natijah ay yakhtalifa fil kayfima, yaitu kedua-duanya dua muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra, dia kena berbeda fil kayfi, di dalam kaif. Maksudnya kaif di sini yaitu adalah mujabah dan salibah. Maknanya kalau muqaddimah surah mujabah, maka muqaddimah kubra kena salibah. Ataupun apabila muqaddimah surah yaitu salibah, maka muqaddimah kubra kena mujabah. Dia kena berbeda di dalam kaifnya mujabah dan salibah. Apabila sama, mujabah tak ada natijah, ataupun salibah tak ada natijah. Wa tsani ay yakhtalifa fil kayfi ma. Syakal yang kedua yaitu kena berbeda muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra di dalam mujabah dan salibahnya. Kulliyatil kubra lahu syartun waqa'. Syarat yang kedua, muqaddimah kubra yaitu diwajibkan kena kulliyah. Apabila juz'iyah maka tidak menghasilkan natijah. Maka Imam Abdurrahman Al-Akhdari di dalam bait ini menerangkan syakal yang kedua, syarat untuk menghasilkan natijah yaitu ada dua syarat. Syarat yang pertama yaitu berbeda di dalam kaifnya. Muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra dia kena berbeda di dalam kaif salibah dan mujabah. Syarat yang kedua, muqaddimah kubra dia kena kulliyah. Maka apabila muqaddimah kubra yaitu kulliyah mujabah, maka muqaddimah sughranya yaitu satu salibah kulliyah, yang kedua salibah juz'iyah. Dan apabila muqaddimah kubranya yaitu kulliyah salibah, yang tadi kulliyah mujabah, maka muqaddimah surahnya salibah kulliyah ataupun salibah juz'iyah. Dan apabila muqaddimah kubranya salibah kulliyah, bukan kulliyah mujabah, maka muqaddimah surahnya yaitu mujabah kulliyah ataupun mujabah juz'iyah. Maka di sini dua dikali dua maka ada empat. Ini durub atau dharab yang muntij, yang menghasilkan natijah di dalam syakal yang kedua. Dharab yang pertama yaitu muqaddimah surahnya kulliyah. Muqaddimah surahnya kulliyah mujabah, dan muqaddimah kubranya yaitu adalah salibah kulliyah ataupun kulliyah salibah. Dharab yang pertama
muqaddimah surahnya yaitu adalah mujabah kulliyah, muqaddimah kubronya yaitu adalah salibah kulliyah. Contoh, kullu insanin hayawanun, setiap insan hayawanun itu adalah hayawan. Ini mujabah kulliyah muqaddimah sughra. Muqaddimah kubronya wala syai'a minal hajarih bihayawanin, tak ada sesuatu daripada batu itu dinamakan hayawan. Ini salibah kulliyah. Maka natijahnya yaitu la syai'a minal insani bihajarin, yaitu hayawan yang haddul awsat dibuang, ambil maudhu' yang ada di dalam muqaddimah surah dan ambil al-hajar di muqaddimah kubra dan ditarkib. Maka kullu insanin hayawan, setiap insan itu adalah hayawan dan tidak ada sesuatu dari batu itu dinamakan hayawan, maka natijahnya la syai'a minal insani bihajar, tak ada satu pun daripada manusia yaitu dinamakan hajar. Di sini natijahnya adalah salibah kulliyah. Mujabah dengan salibah kita ambil salibah. Mujabah dengan salibah kita ambil salibah, dan kulliyah dengan kulliyah kita kulliyah. Ini dharab yang pertama yaitu adalah mujabah kulliyah dalam muqaddimah sughra, muqaddimah kubra yaitu adalah salibah kulliyah. Maka natijahnya salibah kulliyah. Kullu insanin hayawan wala syai'a minal hajari bihayawan, maka natijahnya la syai'a minal insani bihajar. Ataupun kalau kita dalam akidah, kullu jirmin hadisun, setiap jirim hadisun itu adalah baru. Muqaddimah sughra ini. Muqaddimah kubranya wala syai'a minal ghaniyyi anil fa'ili bihadisin, tak ada sesuatu daripada yang kaya daripada fa'il bihadisin itu dinamakan hadis baru. Maka natijahnya la syai'a minal jirmi bi ghaniyyin anil fa'il, tak ada satu pun daripada jirim itu terkaya daripada fa'il. Dharab yang kedua yang menghasilkan natijah yaitu muqaddimah surahnya. Muqaddimah surahnya itu adalah salibah kulliyah. Salibah kulliyah, dan muqaddimah kubrahnya yaitu adalah mujabah kulliyah. Muqaddimah surah salibah kulliyah, muqaddimah kubra mujabah kulliyah. Contohnya la syai'ah, ni salibah kulliyah. La syai'ah minal hajari bihayawanin, tak ada satu pun daripada hajar itu hayawan. Muqaddimah kubranya wa kullu insanin hayawan, ni mujabah kulliyah. Wa kullu insanin hayawan, dan setiap insan itu adalah hayawan, maka natijahnya la syai'a minal hajari bi insan, tak ada sesuatu pun daripada batu itu dinamakan insan. Natijahnya di sini dharab yang kedua, yang muqaddimah surahnya adalah salibah kulliyah, muqaddimah kubrahnya adalah mujabah kulliyah, maka salibah kulliyah. Sama seperti dharab yang pertama di dalam syakal yang kedua, yaitu menghasilkan natijah salibah kulliyah. Kita punya kaidah, apabila mujabah dengan salibah kita ambil salibah, kulliyah dengan kulliyah kita ambil kulliyah. Ataupun ketika kita di dalam tauhid, ada contoh la syai'ah minal jaizi bi ghaniyin anil fa'il, tak ada satu pun daripada yang harus itu terkaya daripada sang pencipta. Dan muqaddimah kubranya wa kullu qadimin ghaniyun anil fa'il, setiap yang qadim itu kaya daripada fa'il, maka menghasilkan natijah la syai'a minal jaizi bi qadimin, tak ada sesuatu pun daripada yang jaiz itu dinamakan qadim. Itu dharab yang kedua. Dharab yang ketiga yaitu muqaddimah surahnya adalah mujabah juz'iyah. Mujabah juz'iyah.
Muqaddimah kubronya di dalam darab yang ketiga, yaitu adalah salibah kulliyah. Mujabah dengan jangan kulliyah, kita ambil juz'iyah. Mujabah juz'iyah dengan kulliyah, kita ambil juz'iyah. Mujabah dengan salibah, kita ambil salibah. Maka di dalam darab yang ketiga, muqaddimah sughra mujabah juz'iyah, muqaddimah kubra salibah kulliyah, maka natijahnya yaitu adalah salibah juz'iyah. Contoh, ba'dul insani hayawanun, ini mujabah juz'iyah. Ba'du yaitu juz'iyah. Ba'dul insani hayawanun, sebagian insan, hayawanun itu adalah hayawan. Mujabah juz'iyah. Muqaddimah kubra la syai'a minal hajari bihayawan, tak ada sesuatu minal hajari daripada hajar, bihayawanin itu hayawan. Ini salibah kulliyah. La syai'a itu adalah kulliyah dan juga nafi salibah. Maka natijahnya yaitu adalah salibah juz'iyah, membuahkan natijah ba'dul insani laisa bihajarin. Ba'dul insan laisa bihajarin, sebagian insan tidak ada itu dengan batu. Ataupun kalau kita ke dalam tauhid, ba'dul mawjudi qadimun, ini mujabah juz'iyah. Ba'dul mawjudi qadimun, sebagian benda yang ada itu adalah qadim. Wala syai'a minal jaizih biqadimin, tak ada sesuatu daripada yang jaiz itu dinamakan qadim. Maka natijahnya laisa ba'dul mawjudi bijaizin, tak ada sesuatu, tak ada sebagian sesuatu, sebagian mawjud, sebagian benda yang ada, bijaizin itu dinamakan jaiz. Maka di dalam darab yang ketiga daripada syakal yang kedua, mujabah juz'iyah muqaddimah sughra, salibah kulliyah di dalam muqaddimah kubra, maka menghasilkan natijah salibah juz'iyah. Darab yang terakhir daripada syakal, daripada darab yang keempat daripada di dalam syakal yang kedua, yaitu muqaddimah sughra adalah salibah juz'iyah. Muqaddimah kubra iaitu adalah mujabah kulliyah. Maka salibah dengan mujabah kita ambil salibah, juz'iyah dengan kulliyah kita ambil juz'iyah. Maka ketika muqaddimah sughra salibah juz'iyah, muqaddimah kubra mujabah kulliyah, maka natijahnya salibah juz'iyah. Sebagai contoh, ba'dul hajari laisa bihayawanin, ni salibah juz'iyah. Dinamakan salibah karena nafi laisa, dinamakan juz'iyah karena ada sur ba'du. Ba'dul hajari laisa bihayawanin, sebagian batu itu bukan hayawan. Dan muqaddimah sughranya adalah mujabah kulliyah, kullu insanin hayawanun, setiap insan itu adalah hayawan. Maka natijahnya yaitu adalah salibah juz'iyah, yaitu ba'dul hajari. Salibah juz'iyah yaitu ba'dul hajari laisa bi insan, sebagian hajar itu tidak ada, tidak dinamakan insan. Maka natijah di dalam darab yang keempat itu adalah salibah juz'iyah. Maka di dalam syaklu tsani dia membuahkan natijah dua. Satu salibah kulliyah seperti di darab pertama dan di darab kedua. Yang kedua menghasilkan natijah salibah juz'iyah yang ada di darab ketiga dan darab yang keempat. Adapun baki daripada yang empat, yaitu 12 darab, itu dinamakan akim. Karena 4 dikali 4 itu ada 16, yang menghasilkan di dalam syakal tsani adalah 4 darab, yaitu mujabah kulliyah dan salibah kulliyah darab pertama, darab kedua salibah kulliyah dan mujabah kulliyah, darab yang ketiga mujabah kulliyah dan salibah kulliyah, darab yang keempat salibah juz'iyah dan mujabah kulliyah. Darab pertama, darab kedua sama, yang menghasilkan natijah salibah kulliyah.
darab yang ketiga dan darab yang keempat itu menghasilkan salibah juz'iyah. Adapun yang akim yang tidak menghasilkan natijah yaitu muqaddimah sughra, mujabah kulliyah, muqaddimah kubra, mujabah kulliyah. Ini akim. Yang kedua muqaddimah sughra, mujabah kulliyah, muqaddimah kubra, mujabah juz'iyah. Yang ketiga muqaddimah sughra, mujabah kulliyah, muqaddimah kubra, salibah juz'iyah. Ini akim. Yang keempat muqaddimah sughra, mujabah juz'iyah, muqaddimah kubra, mujabah kulliyah. Akim. Yang kelima muqaddimah sughra, mujabah juz'iyah, muqaddimah kubra, mujabah juz'iyah. Ini akim. Yang keenam muqaddimah sughra, mujabah juz'iyah, muqaddimah kubra, salibah juz'iyah. Yang ketujuh muqaddimah sughra, salibah kulliyah, muqaddimah kubra, mujabah juz'iyah. Yang kedelapan muqaddimah sughra, salibah kulliyah, muqaddimah kubra, salibah kulliyah. Yang kesembilan muqaddimah sughra, salibah kulliyah, muqaddimah kubra, salibah juz'iyah. Yang 10 muqaddimah sughra, salibah juz'iyah, muqaddimah kubra yaitu mujabah juz'iyah. Yang ke-11 muqaddimah sughra, salibah juz'iyah, muqaddimah kubra, salibah kulliyah. Yang terakhir yang ke-12 muqaddimah sughra, salibah juz'iyah dan muqaddimah kubra, salibah juz'iyah. Maka 12 darab yang sudah disebutkan itu adalah akim atau tidak menghasilkan kepada natijah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Kita akan menyambung kepada syakal yang ketiga insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.